aku Wiguna. Sekarang aku lagi ada di Batu untuk sebuah urusan bisnis. Nah, jadi di sini aku mau memberikan sebuah edukasi untuk teman-teman semua, khususnya non-difabel, terkait sebuah kegiatan-kegiatan yang tunanetra bisa lakukan. Itu seperti apa sih, bahwa kita ini bisa melakukan hal seperti orang yang lain lakukan. Nah, jadi di sini aku akan memberikan sebuah ulasan kegiatanku dalam satu hari itu biasanya ngapain aja sih. Nah, di sini kebetulan aku adalah seorang tunanetra, tepatnya low vision. Jadi low vision itu mesti bisa melihat sedikit, kira-kira 20%. Nah, teman-teman, jadi video ini murni ya aku buat bukan untuk sombong ataupun untuk pamer, tapi murni untuk edukasi. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, bantu video ini dengan sebarkan ke teman-teman kalian, biar semua orang bisa tahu sebenarnya difabel itu bisa melakukan aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang non difabel. Bahkan mereka bisa bekerja, memiliki bisnis, dan juga melakukan hal-hal yang semua orang bisa lakukan. Oke? Kalau gitu silahkan, selamat menyaksikan, dan semoga kalian semua bisa memetik makna dari video ini, dan selamat menyaksikan. Oke, nah jadi di sini kan aku mau nyeritain ya untuk kegiatanku sehari untuk ngapain aja. Sebagai seorang tunanetra yang saat ini kebetulan syukurnya aku mempunyai sebuah bisnis. Jadi di sela-sela kegiatan bisnisku aku nyempetin diri juga untuk melakukan yang namanya liburan kayak gitu ya. Jadi kebetulan karena aku pun juga pemilik bisnisnya, jadi kapan aja aku bisa liburan sambil mantau bisnis. Jadi di sini bisnisku kebetulan bergerak di bidang pembayaran digital. Jadi kita punya beberapa aplikasi di Play Store. Jadi karyawanku semua itu work from home gitu ya. Jadi kita bisa monitor dari jauh. Nah, kebetulan tadi aku habis ketemu dengan salah satu mitra bisnisku di Batu sini. Jadi kita lagi habis rapat-rapat aja. Nah, sekarang karena emang udah malam dan aku mau cari makan dulu, di sini aku mau berangkat ke Lipo Plaza Batu. Nah, jadi di sini aku akan pesan dulu yang namanya ojek online ya. Jadi tunanetra itu juga bisa bermobilitas secara mandiri. Nah, di sini aku akan pesan sendiri pakai HP-ku. 19.06. Nah, jadi HP-ku yang ngomong kayak gini itu ada pembaca layarnya, teman-teman. Jadi setiap kita nyentuh itu dia akan menyebutkan apa yang kita sentuh. Misal ya, aku mau nyentuh ini. Nah, ketika aku sentuh, dia tuh ngomong kamera gitu. Misalnya kalau aku sentuh lagi, nah, misalnya itu WhatsApp, dia tuh bakal ngomong. Nah, di sini kebetulan aku pakai HP Samsung dan untuk nama softwarenya itu adalah Talkback. Nah, jadi teman-teman kalau punya keluarga ataupun teman yang tunanetra dan belum menggunakan HP, kalian bisa ngasih tahu mereka biar mereka bisa beraktivitas. Soalnya sangat membantu banget. Oke, langsung aja aku mau pesan Gojek. Jadi di sini seperti yang lainnya ya, seperti orang-orang yang lain, bedanya itu kalau misalnya tunanetra itu kan harus misalnya mau swipe ke atas gitu ya, harus pakai 2 jari. Nah, kalau misalnya bukan tunanetra kan 1 jari bisa gitu ya. Jadi aku karena tunanetra jadi swipe-nya pakai 2 jari. Nah, terus aku bakal cari aplikasi Gojek. Nah, untuk ngetiknya itu juga sama aja. Jadi kita tuh kayak udah hafal gitu ya lokasi-lokasi tombol. Jadi ini aku tanpa ngeliat bisa tahu. G gitu ya. O. Nah, jadi kita tuh tunanetra itu punya insting yang lebih peka gitu. Tanpa kita lihat keyboard, kita tuh udah tahu posisi-posisi G. Oke, jadi aku langsung buka aja aplikasi Gojeknya. Karena aku mau pesen ya di sini. Nah, jadi tampilannya sama aja, cuman kita emang ada pembaca layarnya aja kayak asisten gitu ya jadinya. Nah, di sini aku mau pesen Gokar dulu, tapi sebelumnya mau cek saldo GoPay dulu ya. Sebentar. Nah, ternyata saldoku lagi 6.000 ya, jadi ini kayaknya nggak cukup. Nah, di sini aku mau top up dulu saldo GoPay-nya. Untuk top up juga kita bisa sendiri. Jadi karena pembaca layar ini tuh semuanya bisa kita lakukan sendiri.
Nah, untuk top up-nya pun di sini aku menggunakan aplikasi dari MPAY Komunika. Itu adalah aplikasi perusahaanku. Jadi untuk orang-orang dari seluruh Indonesia itu bisa jualan pulsa kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini aku mau top up dulu. E-wallet. Oke, di sini aku udah buka menu saldo Gojeknya, jadi aku langsung top up aja yang 70.000. 100.000 aja sekalian ya, biar ntar baliknya bisa gampang. Jadi enak banget ya aplikasi Talkback ini, bacain apa aja yang ada di layar. Dia tuh nggak pernah capek nemenin kita, nemenin tunanetra dalam melakukan setiap aktivitas. Jadi emang luar biasa untuk developer yang ngembangin aplikasi ini ya. Jadi aku langsung buka aja Gojeknya. Layar utama, search bar. Nah, di sini aku akan pesen kayak biasa ya. Mau cari Gokar dulu. Layar utama, MPAY Komunika. Aplikasi GoPay Later, GoFood, Gokar. Gojek, Petago Online. Terus kita mau ke Lipo. Simpan kantor, cari lokasi tujuan. Menampilkan Indonesia, LL, II, PP, OO, spasi, pilih lewat peta. Mengedik, Lipo, tab berlabel, lokasi kamu sekarang, pilih lewat peta, tambah tujuan Indonesia. Nah, di sini aku udah tulis Lipo, di sini udah ada nama-namanya. 2,3 km JL di Ponorogo nomor 1, Sisir, Batu, Kota Batu. Jadi aku klik aja. Keyboard disebut. Pilih lokasi strategis terdekat. Nah, untuk lokasi strategisnya ini karena mapnya udah otomatis ya. Actions 20, Villa Kencana Apel Delima. Nah, Villa Kencana, karena aku di sini, aku klik aja. Lanjut. Terus klik lanjut. Tombol terdeteksi ikon mundur. Nah, oke, di sini aku udah nentuin lokasi. Jadi aku akan cek dulu. Villa Kencana Apel Delima. Jadi lokasi jemputnya Villa Kencana. Lipo Plaza Batu. Terus tujuannya Lipo Plaza Batu. Nah, untuk tunanetra bisa baca setiap item selanjutnya itu kita swipe-nya ke kanan, ke kiri gitu. Misalnya item selanjutnya kita swipe ke kanan, gitu ya. Kalau ke kiri berarti itu item sebelumnya. Tapi kita bisa juga nelusurin di layar kayak gini, biar cepet ya. Nah. Jadi dia bilang pesan Gokar bakal dapat 17 XP, terus harganya Rp22.000. Di sini aku langsung pesan aja. Aku cek dulu untuk metode pembayaran. Nah, udah GoPay ya. Di sini ada GoPay Later juga, tapi aku anti ya pakai GoPay Later gitu karena sangat berbahaya bagi kita. Ya, ini aku udah mesen dan sudah dapat driver. Di sini aku tunggu aja untuk drivernya. Oke, kita langsung mau tunggu driver dulu. Jadi kita sampai jumpa di Lipo Batu. Di sini aku udah dapat pengemudi. Pertama aku keluar dari gang ini lumayan sepi ya teman-teman, karena di wilayah sini tuh kayak emang villa-villa aja dan juga mungkin pada saat aku di sini tuh kurang rame. Nah, di sini jarak dari villa ke Plaza Batu itu sekitar 2 kilo. Jadi nggak terlalu lama ya, sekitar 10 menit lah. Jadi emang enak banget sih kalau kita konsepnya kayak gini, nggak perlu punya mobil, jadi tinggal naik Grab aja. Sampai di Lipo, suasananya nih lumayan rame karena waktu aku kesini nih masih hari Minggu ya teman-teman. Jadi banyak banget yang lagi liburan mungkin. Nah, di sini aku langsung menuju ke hypermartnya karena maunya tuh nyari stok sayur buat besok. Di sini aku nyari sayur, itu maunya sih kita mau buat sop gitu besok ya, sop, terus sayur hijau, telur dan lain sebagainya di hypermart ini. Kebetulan di hypermart Batu ini produknya tuh lumayan lengkap.
dan pastinya lumayan seger-seger sih, makanya aku sering banget di sini kalau lagi ke Batu. Nah, biasanya kalau aku di mall itu bayarnya itu pasti pakai non tunai ya. Jadi pakai QRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Karena di sini tunanetra tuh kan sering banget ya kalau mereka pakai uang tunai itu jadi repot, harus nanya nominalnya berapa. Terus kalau dapat kembaliannya berapa. Jadi di sini aku pakai QRIS biar lebih simple. Tapi emang di sini QRIS-nya sih kita harus ngasih ke kasirnya langsung, jadi nanti langsung kasirnya yang eksekusi pembayarannya. Habis di hypermart, di sini aku dan teman-teman mau ke lantai 2 dulu buat lihat-lihat. Nah, teman-teman, di sini kebetulan untuk ke lantai 2-nya kan naik eskalator ya. Buat tunanetra itu juga bisa dengan cara, jadi biasanya kan mereka pakai tongkat. Tapi di sini karena aku sama teman-teman jadi nggak pakai tongkat. Nah, ketika mau naik itu aku posisiin tanganku di pegangan eskalator sebelah kiri. Jadi aku tahu nanti kalau eskalator itu udah mau sampai atas itu udah ada kayak kerasa gitu. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang tunanetra, jadi bisa diarahin kayak gini ya. Setelah capek di lantai 2 Lipo Batu, kita langsung ke Cafe Tropical. Di sini tuh tempat makan, nongkrong. Di sini menunya lumayan enak, jadi aku seneng kesini sama teman-teman. Nah, di sini aku kebetulan lagi baca-baca menu ya. Jadi buat tunanetra itu bisa baca menu sendiri. Caranya itu mereka arahin HP-nya atau kamera HP-nya, tepatnya ya, itu ke menunya. Jadi pakai aplikasi yang namanya Lokout, LOOKOUT yang ada di Play Store. Jadi kalian kalau misalnya mau baca menu, kalau ada teman-teman kalian yang tunanetra bisa diarahin pakai aplikasi itu. Jadi nanti kalau dia membaca teks, dia langsung ngedetek dan langsung bisa ngomong itu bacaannya apa. Setelah makan di Tropical, ceritanya tuh kita balik lagi ke Plaza Batu dan lihat-lihat sebentar terus pulang. Di sini seperti biasa aku pesan Gojek lagi dan langsung aja dapat driver. Emang cepet sih kalau di sini. Oke teman-teman, kita sampai ketemu lagi di villa. Oke teman-teman, tadi kita sudah habis dari Lipo Plaza ya, lumayan capek banget karena tadi itu lumayan ramai juga, mungkin karena hari Minggu. Nah, jadi biasanya malam-malam gini karena aku juga kebetulan sambil kuliah di Telkom University, ambil jurusan Magister Manajemen PJJ. Jadi aku kuliah itu full online 100%. Jadi untuk tunanetra saat ini aku menggunakan yang namanya itu pembaca layar di laptop ya. Nanti akan aku tunjukkan di laptopku gimana sih caranya aku untuk kuliah. Jadi di sini aku kuliahnya full online menggunakan LMS. Jadi LMS itu singkatan dari Learning Management System. Jadi dalam sebuah website gitu aku bisa kuliah dengan lancar. Jadi kuliahnya di MMPJJ atau pendidikan jarak jauh gitu ya. Pelajaran jarak jauh di sini kuliahnya itu sangat fleksibel. Jadi cocok banget buat kita yang sambil kerja ataupun sambil bisnis. Kayak aku sekarang sambil punya bisnis, jadi aku bisa jalanin bisnisku juga sambil tetap kuliah. Nah, jadi di sini aku biasanya bakal buka ini ya di websitenya. Desktop window. Nah, jadi ini adalah pembaca layar dari laptop. Jadi di laptop ini kebetulan aku pakai MacBook Pro, tapi aku install Windows juga. Jadi sebenarnya sih di sini bisa dua ya, jadi Mac OS dan juga Windows. Tapi kebetulan sekarang aku pakai Windows supaya lebih nyaman aja sih pakainya. Nah, jadi untuk sistem pembaca layar di laptop itu juga hampir sama kayak di HP. Jadi dia itu menyebutkan juga apa aja sih yang ada di sini. Misalnya aku mau buka LMS-nya Telkom University, jadi di sini aku mencari Google Chrome dulu ya. Desktop list, Go. Go online Chrome 2. Nah,
Google Chrome, terus aku enter, nanti dia akan langsung buka Google Chrome. Nah, di sini aku akan menulis alamatnya ya dari LMS Telkom University. LMS.telkom Selection removed. Nah, karena di sini aku sudah pernah membuka sebelumnya, jadi sudah ada saran, jadi aku enter aja. Nah, jadi teman-teman untuk mengetik di keyboard pun kita sebagai tunanetra itu sudah hafal ya untuk mengetik 10 jari itu, jadi kita tidak usah mengira-ngira lagi tombol-tombolnya di mana. Oke, jadi di sini aku mau nyari mata kuliahku itu untuk semester sekarang ini ada 4 mata kuliah, tapi di Telkom University itu kita bagi 2 ya, jadi 2 matkul dulu selama 3 bulan, kemudian 2 lagi 3 bulan lagi, jadi 1 semester ini tidak langsung 4 tapi dibagi 2 supaya lebih fokus. Nah, sini aku akan membuka untuk mata kuliah manajemen keuangan. No next heading button jolak toggle button please but output banner line block switch tab. Complementary navigat please with the number link course management sumber daya link course manajemen keuangan MM47 page channel. Jadi dia bilang ya course manajemen keuangan. Link course manajemen keuangan MM47 page channel 2 FY. Oke, kita buka aja langsung. Course manajemen keuangan MM47. Jadi enak banget ya, kita kuliahnya itu sangat fleksibel. Klik tablet. Di sini aku akan cari topik pertemuan ke-12. Lecturer meeting number 2, lecturer meeting number 3, lecturer meeting number 5, lecturer meeting number 6, lecturer meeting number 7, working capital management. Nah teman-teman, karena bahasa dari LMS-nya ini adalah bahasa Inggris, jadi aku akan switch dulu untuk voice-nya ke bahasa Inggris. Jadi untuk pembaca layarnya itu dia bisa juga pakai logat Inggris ya, jadi biar lebih enak gitu baca. Microsoft Speech IBM TTS. Course, Management Language Topic, Lecture Meeting Model, Asynchronous Online Tutorials. Nah, jadi di sini di course-nya ini itu topiknya itu adalah ada video tutorial. Jadi di sini aku akan membuka. Schedule in this theory, but please use the appropriate subtopic your attendance at this plan. List with 11 items. Link course material. Link dividend policy 1 interactive content button graphic not completed. Subchapter 1 link dividend policy 2 interactive content. Nah, di sini aku akan membuka. Di sini tuh nanti ada semacam video tutorial gitu ya teman-teman. Jadi untuk LMS ini sangat aksesibel dengan pembaca layar NVDA. Button collects side panel. Toggle full screen button. Button. List with 2 items. Toggle T. Pause. K. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azli. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita tinggal dengerin tutorial videonya, terus lihat PPT, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tadi aku udah selesai ya untuk kuliahnya. Jadi bisa dicicil-cicil, kapan aja bisa dilakuin, yang penting bisa memenuhi target. Nah sekarang biasanya sebelum istirahat malam di sini aku tadi kan di awal bilang ya kalau juga sambil kerja, kebetulan punya bisnis aplikasi pembayaran digital. Kalian mungkin bisa lihat ya di Play Store ada namanya Wiguna Payment, terus ada MPI Komunika, ada Teman Pay dan beberapa aplikasi lainnya. Nah di sini aku biasanya bakal monitor CS dulu yang biasanya melayani member, itu aku monitornya di WA. Jadi aku buka WA ya, buka WA. Kemudian di sini aku sudah masukkan mereka dalam sebuah grup namanya itu CS MTN. Huruf besar C, huruf SS, spasi, MM, TT, NN, CSMTN 21. Ketik pesan. Nah, jadi di sini aku memantau pekerjaan mereka sudah standby atau belum, terus apa-apa aja yang memang sudah dikerjakan di sini. Pesan ini telah dihapus. Chess WP. Mohon maaf Mas MBA untuk produk domino belum sempat. Nah, jadi di sini aku memantau pekerjaan mereka, keluhan mereka seperti apa,
apakah mereka harus dibantu dan lain sebagainya. Jadi dalam satu grup ini aku fasilitasi supaya mereka bisa bekerja dengan lancar. Jadi ketika ada gangguan atau ada sesuatu hal yang belum mereka mengerti, mereka bisa bertanya melalui grup ini. Nah, jadi kurang lebih kerjaanku seperti itu sih ya. Jadi untuk memantau tentu saja dan juga memberikan SOP, kemudian membuat sebuah program yang akan dilakukan oleh karyawan dan lain sebagainya, karena memang usahaku sekarang masih UMKM, jadi belum terlalu besar, jadi karyawannya pun juga belum terlalu banyak. Halo teman-teman, jadi nggak terasa ya kemarin malam udah capek banget. Kita jalan-jalan ke Lipo Plaza Batu. Terus hari ini hari Senin ya, jadi masih di Batu, masih di villa yang kemarin. Aku hari ini kalau pagi-pagi itu biasanya jadi menghirup udara segar di sini dulu. Jadi menghirup udara segar kita biar lebih rileks gitu ya. Nah terus habis ini aku mau minum dulu di bawah. Kebetulan aku kesini sama teman-teman juga, jadi teman-teman udah buatin minum di bawah dan juga sambil baca-baca berita gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gimana sih tunanetra bisa baca berita gitu ya. Kira-kira pakai koran atau gimana? Nah, nih habis ini kita mau lihat dulu. Oke, sekarang aku bakal turun ke bawah. Sekarang kita sudah ada di bawah, jadi kita sekarang bakal langsung melakukan aktivitas pagi ya. Di sini temanku sudah buatkan di sini jadi minuman pagi. Biasanya teman-teman mungkin ngopi ya, jadi di sini aku minum lemon hangat. Nah, jadi manfaatnya ini sangat baik sekali ya, selain juga kopi, tapi lemon ini bisa jadi alternatif karena kebetulan aku punya asam lambung ya, jadi nggak boleh minum kopi ataupun teh yang banyak-banyak. Nah tadi kan aku bilang ya kalau pagi-pagi itu biasanya banyak orang juga lagi baca koran. Nah di sini aku juga sama. Jadi teman-teman tunanetra itu juga kebanyakan baca koran. Tapi korannya itu bukan koran kertas gitu ya, atau koran-koran yang biasanya dibaca banyak orang. Nah di sini korannya itu adalah koran digital, pakai smartphone atau di sini khususnya tablet ya. Jadi di sini aku menggunakan tablet Tab S. Jadi di tablet ini juga sama kayak HP. Jadi dia bisa membaca juga apa aja sih yang ada di dalam tablet ini. Nah di sini aku akan baca langsung. Oke, jadi sekarang aku bakal buka dulu kunci tabletnya. Berangkat tingkat kuncinya 06.51. Nah, jadi sekarang ini pukul 6:51 hari Senin. Di sini aku mau baca-baca berita dulu, jadi aku bacanya itu di Kompas. Nah, kenapa sih di Kompas? Karena aplikasi kompas.com itu salah satu aplikasi yang aksesibel buat tunanetra baca-baca, khususnya di app version yang lama ya. Nah, di sini aku mau baca. Jadi di sini sama ya kayak di HP. Smart Kompas.com 24 Nah, Kompas.com dia bilang gitu. Nah, langsung aku buka aja. Kompas.com. Nah, di sini aku lagi ngikutin juga nih trennya, kayak misalnya harga-harga pada naik gitu ya, kan lagi ada resesi katanya, terus harga kedelai naik. Kemudian juga isu-isu kayak kasus-kasus polisi tembak polisi gitu ya. Jadi kita tuh juga tahu, teman-teman tunanetra tuh juga tahu. Nah, di sini jadi bacanya itu tinggal kita sentuh aja. Nah, kalau misalnya kita mau baca, kita klik aja. Jakarta, Kompas.com, Stasiun Manggarai di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, telah dicanangkan pemerintah untuk menjadi stasiun sentral pada tahun 2025. Ini berita tentang stasiun sentral yang ada di Jakarta. Jadi kita sama gitu ya kayak yang lainnya. Yang penting kita sudah ada asisten pembaca layar di tablet ini juga namanya talkback.
Ini berarti stasiun Manggarai akan menjadi stasiun tersibuk di Jakarta karena harus melayani perjalanan kereta rel listrik, KRL, kereta api, KA, jarak jauh, serta KA bandara. Nah, jadi untuk konten-konten yang sering, khususnya kan setiap orang tuh punya kesukaan ya baca berita tentang apa. Nah, kalau aku sendiri sih sukanya itu tentang nasional di Kompas itu, terus ada yang global dan juga teknologi, serta yang terakhir itu isu-isu tentang keuangan. Jadi di sini di Kompas itu ada kita biasanya itu buka Artikel list item, di Bookmark. bagian menu ya. Menu. Menu. Nah, terus teman-teman tunanetra yang lain itu juga bisa pilih-pilih di sini. Menu. Nah, ini kayak untuk yang keuangan. Kembali ke atas. Artikel list item Tunggunayo, Money, Jejak Bos MNC Group Hari Tanu, Protes Siaran PV Digital, Nah, ini juga isu-isu tentang siaran TV digital. Artikel list item Tunggunayo, Money, Kisah Sukses Jenama Fashion Toko Video. Artikel list item Tunggunayo, Money, Populer Money. Nah, di sini aku juga lagi baca berita tentang salah satu BUMN yaitu Telkom yang masuk ke salah satu nominasi Forbes. Ini ya. Artikel list item Tunggunayo, Money, Telkom masuk ke Forbes 2022 World's Best Employer. Dan ini bukti kita bisa bersaing. Ada tanggapan dari Bapak Menteri BUMN yaitu Erick Thohir, di mana kebetulan saya sempat ketemu juga waktu di Bali tahun 2021. Itu luar biasa sekali. Ketika itu Telkom memberikan kesempatan untuk saya bertemu dengan beliau. Jadi saya merasa bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga sudah sangat care ya dengan disabilitas, karena banyak sekali program-program seperti dari Telkom, Astra, kemudian ada dari Maybank, dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan lainnya. Mudah-mudahan nanti banyak perusahaan lain juga yang akan membuat program untuk disabilitas. Oke, tadi habis baca berita, jadi aku biasanya pagi-pagi itu mantau CS-CS-nya kita tuh udah standby atau belum sih. Jadi biasanya kan ini sistem kerjanya shift ya. Jadi di sini aku bakal memantau mereka itu udah masuk kerja atau belum. Jadi memang seperti yang sudah aku sebutkan di awal bahwa kerjaanku itu lebih besar WFH. Jadi bisa kerja dari mana aja. CS juga gitu, bisa kerja dari mana aja. Dan aku sudah kontrol mereka. Jadi mereka itu merasa senang katanya dengan sistem kerja seperti itu. Jadi untuk disabilitas itu juga sebenarnya sangat bisa ya untuk kerja WFH, karena mereka itu cenderung dengan teknologi sekarang, mereka itu sangat memudahkan sekali mereka untuk kerja. Nah, di sini aku udah buka aplikasi WA, jadi mereka biasanya laporannya di sini CS-nya udah standby atau belum. Nah, di sini HP ku tentu saja sebagai asisten ya selalu membacakan. CS WP. Hari ini CS pagi siap standby melipat tangan. Nah, CS pagi siap standby. Jadi mereka sudah standby untuk melayani komplain dari member-member aplikasiku di Play Store tadi, kayak Wiguna Payment, MPAY Komunika, Temanpai, dan aplikasi lainnya. Nah, di sini juga kebetulan aku mau launching aplikasi baru, itu namanya Smart Saldo. Nah, kebetulan dari perusahaan aku sendiri itu saat ini untuk pendanaannya itu memang masih dari dana pribadi ya, jadi belum ada investor, pinjaman ataupun juga sumber dana lainnya. Jadi memang aku memaksimalkan dari dana pribadi dulu. Tapi untuk perbankan sendiri itu juga udah cukup akses ya buat difabel, dan aku nanti mau coba dulu untuk layanan pinjaman-pinjaman kayak kredit kur gitu ya. Mudah-mudahan bisa nanti untuk difabel sehingga aku bisa mengembangkan usahaku lebih besar lagi. Oke teman-teman, tadi setelah aku melakukan membaca berita dan juga memantau CS di sini, sekarang aku biasanya setiap hari Senin atau hari-hari yang lain itu membuat konsep konten untuk konten creator di perusahaanku. Jadi konten creatornya itu mereka akan mengeksekusi konsep konten yang aku bikin. Jadi di sini memang banyak tugas manajerial yang aku lakukan, selain juga dari pembuatan SOP di SDM, kemudian juga marketing juga aku melakukannya, karena memang sekali lagi perusahaanku ini belum besar ya. Jadi memang segala kegiatan manajerial ini masih banyak aku lakukan. Nah, jadi untuk menulisnya ini kita biasa di Microsoft Word juga. Misal di sini aku membuat konsep konten untuk 7 hari ke depan ya. KONSEP konsep ONTEN konten UNTUK untuk space
SENIN Senin SAMPAI sampai SABTU. Nah, jadi kita sama gitu kayak yang lain untuk menggunakan Microsoft Word itu sangat lancar, sangat biasa sekali. Jadi misalnya aku di sini membuat tema konten dulu gitu ya. 1 space TEMA tema KONTEN. Nah, jadi di sini aku bakal mikir dulu tema kontennya aku buat itu apa sih, tentang apa. Nah, di sini kan kebetulan bisnisku tuh bukan cuman digital payment ya. Jadi aku juga punya bisnis kursus musik namanya Sunar Sanggita. Jadi websitenya sunarsanggita.id. Di situ aku melibatkan teman-teman disabilitas netra yang bisa main musik mereka untuk mengajar musik juga gitu. Jadi kelemahannya mereka kan banyak yang belum mengerti digital marketingnya. Jadi aku pasarkan mereka lewat digital marketing, misalnya menggunakan Instagram Ads, kemudian Google Ads gitu ya. Nanti orang-orang yang pengen belajar musik di Bali itu bakal nyari lewat search engine ataupun juga media sosial dan menemukan konten mereka. Nanti mereka menghubungi aku, jadi aku sebagai penghubung seperti itu. Memang ini lebih ke sosial ya, untuk profitnya memang belum terlalu banyak. 2 blank. Oke, konsep kontennya misalnya itu tentang testimoni. TESTIMONI 3 testimoni. 2 1 tema konten blank 1 tema konten. Oke teman-teman, jadi aku sudah selesai ya membuat konten, konsep konten. Jadi contohnya itu seperti ini, aku sudah mengirimkan. Jadi kebetulan nama konten kreatornya itu Mbak Ajeng. Di sini aku membuatnya jadi kayak semacam ini ya, apa namanya, deskripsi. Judul video, bukti kalau belajar piano sangat gampang dan cepat. Buatlah judul dengan latar belakang biru dan tulisan yang mencolok. Pisahkan judul dengan video yang lain. Buat semacam cover, skrip, keterangan. Silahkan berikan tulisan skrip ini sepanjang video padukan dengan voiceover dan memastikan suara piano tetap terdengar jelas. Jadi meskipun aku tunanetra tidak melihat, tapi aku bisa membayangkan kira-kira nanti konten yang aku buat tuh kayak gimana sih. Jadi nanti konten kreator yang dalam hal ini memang mereka tidak ada hambatan visual, mereka akan mengaplikasikan atau membuat konsep yang tadi ini menjadi sebuah video yang nyata. Jadi tunanetra itu sebenarnya lebih ini ya, lebih ke konsep, mereka itu lebih ke konsep pemikiran mereka. Terutama saya sendiri memang lebih ke konsep. Jadi kita itu konsepnya itu kuat, imajinasinya kuat. Jadi ketika seperti misalnya contoh marketing ya, misalnya marketing, untuk digital marketing kan butuh konten. Nah, jadi kita buat copywritingnya sangat bisa, kemudian juga untuk membuat konsep videonya seperti apa, kalau saya tuh sangat bisa. Hanya saja kalau ngedit videonya nggak bisa, karena emang kita nggak lihat seperti itu. Oke teman-teman, tadi aku sudah habis minum-minum ya, baca berita dan juga sarapan pagi, tadi sudah sempat. Nah sekarang ini sekitar jam 10. Jadi di sini biasanya aku bakalan mantau terkait portofolio investasi, tapi emang nggak setiap hari sih. Tapi di sini kita khususnya teman-teman tunanetra itu juga bisa melakukan investasi, misalnya kayak saham, reksadana, ataupun juga emas kayak gitu ya. Nah di sini yang aku pakai itu aplikasinya itu ada beberapa ya. Untuk investasi saham, aku pakai aplikasi Ajaib. Terus untuk investasi emas dan juga indeks luar negeri kayak S&P 500 atau Nasdaq 100 itu aku pakainya aplikasi Peluang. Dan juga untuk investasi reksadana aku pakai aplikasi Mandiri. Jadi di Livin Mandiri yang baru itu bisa investasi. Jadi teman-teman tunanetra itu selain mereka melakukan aktivitas perbankan kayak nabung, tapi literasinya itu juga sudah tahu. Tapi emang belum semua sih. Tapi untuk di sini kebetulan aku sudah menjalani investasi ini kurang lebih baru sekitar 8 bulanan ya. Jadi aku pakai aplikasi yang pertama itu untuk saham tadi itu Ajaib. Jadi aplikasinya cukup aksesibel. Samsung folder. Nah, Volume talkback aktif. Nah, sekarang aku mau buka aplikasi Ajaibnya. Tinggal cari. Jadi caranya itu sama ya kayak kemarin-kemarin. C A I Ajaib jendela. Nah, Pindah sidik jari. Keyboard disembunyikan. jadi ini kita disuruh pindah sidik jari. Kulap 0 dinonaktifkan. Sama kayak orang lain untuk kita tinggal sentuh aja. Nah ini sekarang aku udah buka aplikasi Ajaibnya. Jadi tampilannya tentu saja sama ya dengan aplikasi Ajaib pada umumnya. Hanya saja dia emang dibacain gitu.
ya kalau ada suara background yang agak noise ya. Nah, jadi kayak ada apa namanya tuh portofolio. Di sini ada highlight saham-saham kayak PGAS, ada Telkom dan lain sebagainya. Terus untuk saham yang aku koleksi sekarang tuh ada beberapa sih, tapi aku nggak liatin secara detail ya portofolionya. Di sini aku sekilas aja. Jadi untuk portofolio sahamnya itu ada BRIS atau Bank Syariah Indonesia, terus ada Antam, ada BRI, terus ada Tokopedia juga, Goto ya, dan juga Telkom tentunya. Nah, jadi emang teman-teman tunanetra itu sama aja ya dengan yang lain, mereka tuh juga bisa investasi khususnya saham. Nah, ini untuk saham, kemudian untuk investasi emas, di sini aku pakai aplikasi Peluang. Nah, kenapa sih aku pakai aplikasi investasi yang tadi Ajaib terus Peluang? Karena menurutku cukup aksesibel, dapat dibaca gitu ya. Nah, ini untuk aplikasi Peluang. Di sini di Peluang ini aku lebih ke investasinya tuh emas. Jadi untuk akumulasi dari portofolioku selama 8 bulan terakhir untuk emasnya ya. Nah, teman-teman, jadi aku harap dengan memperlihatkan aplikasi seperti ini, mudah-mudahan nanti lebih banyak platform investasi yang aksesibel bagi pembaca layar, khususnya tote bag. Karena di Peluang ini cukup enak ya dibaca gitu. Nah, ini untuk token-token kayak kripto, tapi aku tidak investasi kripto karena menurutku kripto itu apa ya? Jadi kayak kalau saham itu kan nilainya tuh ditentukan dengan perusahaannya bagus, nilainya bagus, naik. Tapi kalau kripto tuh lebih ke permintaan gitu ya. Jadi aku masih ragu sih invest di sana. Nah, terus yang terakhir tuh aku investasi di reksadana. Jadi reksadana pasar uang di aplikasi Mandiri. Nah, Mandiri ini menurutku adalah salah satu aplikasi perbankan yang paling aksesibel sejauh ini bagi tunanetra. Karena banyak sekali di luar sana kayak BNI itu sulit banget ya. Bentar aku akan liatin BNI betapa sulitnya kita makainya. Nah, jadi ini Livin Mandiri. Login, ini pakai sidik jari juga sama. Livin Mandiri dalam proses tidak kemajuan. Livin Mandiri. Selamat pagi, email dasar ya 3 titik. Nah, jadi langsung disapa ya selamat pagi. Untuk Mandiri ini sangat aksesibel teman-teman. Top up, e-money, jadi dibaca semua gitu. Nah, tapi kalau untuk BNI, di sini aku juga punya BNI. BNI Mobile Banking ya. Untuk loginnya itu masih akses. Nah, ini kan sudah login ya. Ketika aku baca menu-menunya di sini, dia tidak ngomong. Nah, jadi menunya itu tidak ngomong ya. Jadi benar-benar sangat tidak akses sekali, sangat sulit. Coba kita bandingkan dengan Mandiri tadi. Layar utama, Livin Mandiri. Mau transfer bayar. Nah, langsung baca. Tombol Top up. tombol e-money tertarik tunai. Nah, jadi emang sangat enak sekali untuk Mandiri ini. Nah, untuk portofolio investasi juga di sini ada ya di pasar uang, memang cukup lebih banyak di pasar uang karena cukup aman. Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sudah tiba saatnya kita di akhir video. Jadi seperti itu kira-kira untuk keseharian kita sebagai disabilitas tunanetra, khususnya saya sendiri. Tapi memang setiap disabilitas netra itu memiliki rutinitas yang berbeda-beda. Nah, saya harap melalui video ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya non disabilitas, bahwa sebenarnya disabilitas, khususnya tunanetra atau hambatan penglihatan, mereka itu tetap bisa melakukan segala sesuatu juga seperti orang lain pada umumnya. Mereka juga bisa bekerja, mereka juga bisa berbisnis, mereka juga suka jalan-jalan, mereka juga bisa bermobilitas dengan lancar. Itu semua tidak terlepas karena adanya teknologi digital. Jadi menurut saya saat ini teknologi digital sangat membantu dari kemandirian disabilitas, khususnya tunanetra seperti saya. Andai kan nggak ada digitalisasi, jadi mungkin saya nggak punya pekerjaan ya untuk saat ini, karena pekerjaan saya lebih
ke bidang digital. So, jadi untuk semua orang jangan takut untuk berpindah ataupun juga beradaptasi, ya istilahnya beradaptasi ke dalam teknologi digital ini, karena dengan itu kita akan dapat mempermudah banyak sekali pekerjaan yang dulunya nggak bisa jadi bisa, yang dulunya sulit jadi gampang, dan khususnya bagi disabilitas juga yang lainnya. Tetaplah semangat menjalani kehidupan ini, jangan lupa pelajari terus teknologi khususnya digital, perdalam skill selagi kita masih muda, karena tentu saja skill-skill itu sangat bermanfaat untuk kita kerja nanti. Nah, saya harap dengan video ini bagi perusahaan-perusahaan, pemerintahan maupun juga lembaga lainnya itu bisa membuka pintu seluas-luasnya kepada disabilitas agar mereka bisa diterima belajar, bekerja, berkegiatan sama seperti yang lainnya dimanapun dan kapanpun. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika dalam video ini ada sesuatu yang menyinggung ataupun juga ada salah kata. Saya mohon maaf. Sekali lagi, video ini ditujukan bukan untuk pamer, melainkan untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.